Salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nani Irma Pratiwi Siagian dengan NIM 220311032 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas Reguler C tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif Siregar MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan contoh laporan proposal penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Putri Salisyanti, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar, yang berjudul penelitian tindakan kelasnya, yaitu peningkatan kemampuan menulis puisi dengan menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Wangi-Wangi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Dan yang kedua, bagaimana dia menggunakan teknik dan instrumen dalam pengumpulan data. Dan yang ketiga, bagaimana proses tindakan yang dilakukannya di setiap telaah, adakah perbedaannya. Dan yang keempat, apakah peneliti cermat memilih teori yang digunakan. Dan yang kelima, bagaimana cara peneliti menganalisis data pada penelitiannya. Baik, saya akan paparkan. Langsung saja kita masuk ke salin dia berikutnya, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan wawancara terhadap guru dan pengamatan langsung pada kelas yang ditelitinya. Pada tahap ini, peneliti nantinya bisa menyatakan masalah atau rumusan masalah. Diidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang dituliskan pada laporan ini, hasil pembelajaran yang ditemukan lebih dari 85% siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yakni 75. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya seperti yang ada di salin dia saya. Yang pertama, adanya kemampuan berbahasa Indonesia yang masih rendah atau belum optimal pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Wangi-Wangi, khususnya kemampuan menulis puisi. Yang kedua, siswa menganggap menulis masih menjadi sesuatu yang rumit dan membingungkan sehingga sulit menentukan objek tulisannya. Hal tersebutlah nantinya peneliti menyatakan permasalahan di rumusan masalahnya. Dalam latar belakang tersebutlah, peneliti juga menyatakan adanya media pembelajaran yang dapat digunakan pada materi menulis puisi, yaitu salah satunya media audiovisual, khususnya lagu dalam bentuk instrumental sebagai salah satu cara untuk membangkitkan motivasi siswa. Nah, dari latar belakang yang ada sebelumnya, peneliti pun merumuskan masalah seperti yang ada di salin dia saya. Yang pertama, bagaimanakah penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Wangi-Wangi. Dan yang kedua, bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis puisi melalui penggunaan media audiovisual siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Wangi-Wangi. Setelah tadi kita telah membaca dan mendengar peneliti telah menyatakan masalah, selanjutnya, peneliti memaparkan kajian teori. Nah, dari masalah yang ada bahwasannya peneliti ingin meningkatkan kemampuan menulis puisi. Maka, teori yang digunakan juga sebagai landasan. Ada 3 teori berdasarkan laporan. Yang pertama, keterampilan menulis. Yang kedua, hakikat puisi. Dan yang ketiga, media audiovisual. Untuk ketiganya ini terbagi juga menjadi beberapa bagian seperti yang ada di salin dia saya. Untuk menjawab pertanyaan dari poin kedua, apakah peneliti cermat memilih teori yang digunakan? Menurut saya, untuk kajian teori yang digunakan dengan masalah yang ada dan tujuan dari penelitian, saya rasa sudah relevan. Namun, dengan laporan yang ada, seharusnya peneliti lebih banyak mencantumkan teori-teori menggunakan teori dari pendapat para ahli, agar satu rujukan itu dapat dikatakan jelas dan pastinya baik. Selanjutnya, kita masuk ke teknik dan instrumen penelitian. Untuk tekniknya, peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk observasinya, peneliti sebagai kolaborator dalam mengamati aktivitas yang dilakukan siswa dan guru yang bersangkutan. Teknik selanjutnya itu tes. Tes di sini merupakan hasil belajar berupa tes menulis puisi. Tujuannya untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di setiap akhir siklus. Teknik selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan seperti melakukan video rekaman, foto keadaan pembelajaran di kelas sebelum dan sesudah penelitian. Selanjutnya, instrumen.
Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu tes dan non-tes. Untuk tesnya berupa keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media audiovisual. Dan instrumen non-tesnya berupa lembaran observasi dan lembaran wawancara. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara bertahap dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Tapi sebelumnya, peneliti pada laporannya memaparkan kondisi awal, situasi, atau kondisi belajar siswa di dalam kelas. Pada tahap awal ini, peneliti melakukan konsultasi dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Wangi-Wangi tentang penelitian yang akan dilakukannya. Yang kedua, melakukan diskusi dengan guru tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Dan yang ketiga, mengadakan pengamatan untuk mengambil data awal. Pada data awal tersebut, peneliti menemukan permasalahan. Yang pertama, pada awal pembelajaran, siswa banyak tidak aktif. Yang kedua, beberapa siswa enggan bertanya. Yang ketiga, tidak adanya buku panduan sebagai pegangan siswa. Yang keempat, pada saat proses pembelajaran, banyak siswa yang lebih fokus ke arah lain daripada memperhatikan guru saat menerangkan. Nah, pada laporan penelitian tindakan kelas ini terdapat dua siklus. Di siklus pertama, masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung, yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang maksimal. Dari data yang diperoleh bahwasannya, nilai rata-rata kemampuan menulis puisi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Wangi-Wangi pada siklus pertama belum mencapai nilai ketuntasan belajar sebesar 80. Sebesar 11 siswa masuk dalam kategori cukup. Tapi hasil tersebut belum mencapai target peneliti sebesar 75,0. Hal ini disebabkan karena guru belum mampu mengoperasi media audiovisual dengan baik dan siswa kurang mengetahui cara menulis puisi yang baik. Cara mengatasi kekurangan tersebut, pada siklus kedua, guru mengulang materi mengenai menulis puisi berdasarkan pengamatan video yang telah direkam pada siklus pertama. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus kedua, ternyata telah banyak terjadi peningkatan nilai dan perubahan perilaku siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Wangi-Wangi. Pada siklus 2 ini, nilai rata-rata siswa mencapai 88 yang menjadi nilai yang ditargetkan oleh peneliti. Hal ini disebabkan karena siswa sudah memahami materi yang sudah berulang-ulang diajarkan dan sudah bisa menyesuaikan dengan media yang digunakan. Segala kekurangan pada siklus pertama telah berhasil diperbaiki pada siklus kedua ini. Misalnya tentang kemerataan, kesempatan berbicara, kejelasan bahasa paparan, kebakuan bahasa, kemampuan menghasilkan ide-ide baru, juga menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebutlah, perilaku siswa di kelas selama kegiatan berlangsung dengan menggunakan media audiovisual ternyata mampu mengubah perilaku siswa seiring peningkatan kemampuan menulis puisi siswa. Terlihat juga pada keaktifan siswa dalam memberi tanggapan dan menjawab pertanyaan dari guru. Nah, pada siklus pertama, masih rendahnya dikarenakan kurang kepercayaan diri dan kurang memahami materi yang diajarkan. Sedangkan pada siklus kedua, dari segi keaktifan siswa dalam memberikan tanggapan materi pembelajaran sudah cukup bagus dengan berada pada kategori yang sangat baik. Siswa yang menjawab pertanyaan dari guru juga sudah sangat baik dan aktif mengerjakan tugas yang diberikan. Untuk poin terakhir mengenai analisis data, pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dimana menggunakan 3 tahapan kegiatan yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.